Maryam itu tidak dirajam? Satu, karena Siti Maryam tidak terbukti berzina karena tidak ditemukan laki-laki yang berzina dengan Siti Maryam. Kedua, tidak ada saksi mata yang melihat Siti Maryam itu melakukan perzinahan. Gitu. Terus kenapa Siti Maryam itu pergi? Karena Siti Maryam itu pergi untuk sementara menyelamatkan dulu bayinya, Isa. Kenapa? Ya karena pada waktu itu dia dicecar. Kau wanita penjina kau, tengok kau keluargamu. Keluargamu adalah kaum keluarga yang soleh, tapi perbuatanmu mencoreng nama keluargamu. Itu dikatakan. Makanya Siti Maryam mengungsi dulu. Setelah melahirkan Isa, baru pulang lagi. Terus bagaimana menyelamatkan? Mereka tidak bisa merajam Siti Maryam. Tidak ada laki-laki yang berzina, tidak ada saksi yang yang langsung melihat bahwa Siti Maryam itu berzina. Makanya tidak dirajam. Terus bagaimana menyelamatkan ibunya dari hinaan mereka? Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa ibnu Maryam. Apa dikatakan? Sesungguhnya aku ini adalah seorang nabi, aku utusan Allah dengan membawa Injil pada waktu bayi. Itulah salah satu tanda mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam pada waktu bayi untuk menyelamatkan ibunya. Jadi bagaimana di Kristen menyelamatkan ibunya? Bagaimana Yesus menyelamatkan ibunya dari hinaan? Gak ada. Gak ada. Tetapi orang-orang di sana, orang-orang bangsa Yunani, membuat suatu cerita bagaimana cara menyelamatkan Bunda Maria dari hinaan cercaan orang-orang Yahudi dengan cara mengambil tokoh yang bernama Yusuf untuk menjadi suaminya Bunda Maria. Nabi Isa alaihissalam ketika diberikan mukjizat oleh Allah, dia bisa berbicara pada waktu bayi. Kalian menganggapnya itu dongeng. Tetapi kalian lupa, dongeng yang sesungguhnya itu adalah apa? Manusia yang dilahirkan oleh manusia yang diciptakan oleh Tuhan, ada manusia melahirkan Tuhan. Ketika dia sudah besar, Tuhan itu harus mati untuk menebus dosa manusia. Tuhan menciptakan manusia, manusia melahir penciptanya. Ketika besar, ciptaannya membunuh pencipta. Ini yang baru dongeng sesungguhnya. Tap layarnya saudara muslim, jangan lupa absen-absennya ya. Islam di bawah dulu, Kristen kalau naik buka kameranya, kalau nggak buka kamera saya turunkan. Halo? Halo, iya, buka kameranya abang kalau Kristen, Islam silakan turun. Halo Ardi, Halo, agama apa? Kristen. Ya, Lois, silakan buka kamera kalau Kristen. Buka kameranya bang kita. Ini dibuka. Ya, saya tidak lihat. Ya, mana wajahnya? Ya, halo Lois, sebentar. Lois, buka kameranya. Ya, oke. Silakan abang. Abang Ardi mau nanggapi saya atau mau bahas tema Tuhan berkelamin? Itu ini apa manggil apa nih Kak Nora lah? Kak Nora ini Ya, silakan memanggil apa Islam saja. toh? Alhamdulillah saya Muslim, Islam. Atau mualaf kah atau bagaimana? Ya, kami keturunan dari Kristen. Oh, bagus. Itu Tuhan berkelamin. Iya toh. Tadi kan saya dengar juga dari kakak juga mengenai Tuhan Yesus, mengenai ini, mengenai itu, mengenai ini. Coba jelaskan yang betul. Oke.
Saya jelaskan, saya ambil rujukannya dari begini Abang. Ya, sebentar ya. Kita ambil dari Kolose 2. Kolose 2 nomor 9 seperti ini bunyinya Bang. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Saya ulang lagi. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania. Jasmania itu artinya tubuh. Seluruh kepenuhan kealahan. Jadi di Kolose 2 nomor 9 itu mengatakan bahwa tubuh jasmani Yesus itu kepenuhan Tuhan. Nah, salah satu anggota tubuh itu adalah alat kelamin. Nah, pertanyaannya kan jadi begini. Kalau tubuh Yesus itu dipenuhi dengan Tuhan, apakah salah satu anggota tubuh itu adalah kelamin, itu adalah Tuhan? Tuhan atau tidak, Abang? Iya, Karena Tuhan. tubuh Yesus kepenuhan Tuhan. Oke, Tuhan. Sekarang pertanyaannya begini lagi, Abang. Apa fungsi kelamin bagi Tuhan, Abang? Kenapa sampai ke situ kau tanya fungsinya? Saya jelaskan sedikit ya, Bang ya. Boleh ya, Bang? Boleh. Oke. Tuhan menciptakan manusia itu memiliki kelamin untuk membedakan jenisnya, laki-laki dengan perempuan. Tuhan menciptakan binatang juga memiliki kelamin untuk membedakan juga laki-laki betina dengan jantan. Ada perintah Tuhan kepada manusia. Beranak cuculah kamu, penuhilah muka bumi ini dengan keturunanmu. Kepada Nabi Adam, Allah mengatakan, engkau akan menjadi khalifah di muka bumi ini. Artinya apa? Ya, artinya Nabi Adam itu akan menjadi bapa untuk seluruh manusia, sama seperti Siti Hawa. Nah, kelamin itu fungsinya salah satunya untuk berkembang biak, untuk beranak cucu kepada binatang berkembang biak. Iya. Fungsi kelamin bagi laki-laki mengeluarkan air seni dengan mengeluarkan spermanya. Kan begitu, Abang? Fungsi kelamin untuk perempuan, satu, untuk mengeluarkan air seni, kedua, untuk melahirkan, ketiga, untuk dibuahi, keempat, untuk mengeluarkan yang namanya darah kotor, haid, menstruasi. Nah, kalau fungsi kelamin untuk Tuhan ini untuk apa, Bang? Pertanyaanmu gimana ya? Kenapa sampai ke kelamin kau bahas? Karena begini, Tuhan yang menciptakan kelamin. Tidak mungkin Tuhan berkelamin, Abang. Jadi kutanya dulu nah. Kan Tuhan kan kau bilang berkelamin. Itu pertanyaan. Itu. Bukan. Karena kan Abang sudah benarkan bahwa tubuh jasmani dulu, Yesus nah. Tuhan Tuhan. Iya. Kan ini kan perikopnya kan Tuhan berkelamin. Iya, bukan Jadi perikop, Nabi Abang. Muhammad itu berkelamin atau tidak? Tema, Bang. Iya, tema dengan perikop sama tidak? Tidak. Ya sudah. Jadi Nabi Muhammad berkelamin atau tidak? Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Abraham, Nabi Musa, semua nabi berkelamin, Abang. Berarti berkelamin toh? Nah, masalahnya Nabi Muhammad bukan Tuhan. Sementara Yesus adalah Tuhan. Lalu? Iya, lalu? Apa fungsi kelamin bagi Tuhan, Abang? Itu nggak usah kau bahas. Intinya Tuhan mengajarkan kami untuk mengasihi, bukan membahas agama orang. Gini loh, tujuannya kau bahas begini setiap hari, tujuannya apa coba? Agar kalian sadar bahwa Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Dengar dulu, sadar itu bagaimana? Begini dulu, sebentar dulu, Bang. Abang tidak terima kita membahas Tuhan berkelamin. Abang harus menerima konsekuensinya. Ketika manusia kalian jadikan Tuhan, Abang. Nah, jadi ajaran itu ajaran Nabi Muhammad bagaimana? Ajaran Nabi kami sama seperti ajaran Nabi Musa. Nabi Musa memberitahukan kepada Bani Israel, Tuhan itu tidak kelihatan. Tuhan itu bukan manusia. Pertanyaanku dulu, satu saja pertanyaanku. Jadi Ustadz itu kenapa mencabuli? Itu ajaran Muhammad kah? Di mana tunjukkan bahwa Nabi Muhammad memerintahkan untuk mencabuli, Bang?
Pertanyaanku, itu pertanyaanku. Kenapa Ustadz? Tidak ada, Kenapa? Bang. Dengar dulu, dengar dulu, dengar Wala dulu, dengar dulu. zina, Bang. Dengar dulu, Loh, dengar saya dulu. sudah, loh, kamu bertanya sama saya jawab. Belum, Wala belum. Aku mau zina. bertanya. Bertanya ini, kenapa kebanyakan Ustadz atau guru-guru kebanyakan mencabuli muridnya? Itu kenapa? Itu karena mereka dikuasai oleh hawa nafsu dengan iblis, Abang. Sekarang saya tanya sama Abang. Apakah Abang yakin pendeta tidak ada mencabuli? Ayo. Mencabuli apa? Saya mau kasih tunjuk, Abang. Itu jangan kutunjukkan. Tengok dulu itu semuanya di mana-mana selalu itu guru. Bagaimana itu? Bang, dengarkan saya baik-baik. Wala taqrabuz zina. Surat Al-Isra ayat 32. Janganlah engkau mendekati zina. Perintah dari Allah, jangan kau mendekati zina. Berbuat zina saja, mendekati zina saja tidak boleh, apalagi berbuat. Satu contoh, Bang. Sabar dulu, Bang. Coba. Satu contoh. Saya buat satu contoh. Abang pakai motor, sabar. Abang pakai motor, itu tidak menggunakan helm, tidak membawa SIM dengan STNK. Terus abang ditangkap sama polisi. Kira-kira yang salah undang-undangnya atau abangnya? Pertanyaanku di situ saja. Kan Enggak, banyak... abang jawab dulu. Ketika abang ditilang sama polisi, yang salah siapa, Abang? Pertanyaanku itu kan polisinya. Abang, saya baik bertanya. Yang salah abang atau hukum undang-undang tentang lalu lintas, Abang? Ketika lalu lintas sudah menerapkan undang-undang, wajib berkendara dua, memakai helm, membawa SIM dengan STNK. Ketika abang ditilang polisi karena tidak memakai helm, siapa yang salah, Abang? Ya salah kita lah. Nah, ketika ada perintah di dalam Al-Quran, janganlah kau mendekati zina. Terus mereka berbuat zina, yang salah siapa, Bang? Ini ku pertanyakan dulu sekali lagi. Jawab dulu pertanyaan saya. Jawab dulu pertanyaan saya. Siapa yang salah? Ketika di dalam Al-Quran, janganlah kau mendekati zina. Jangan kau dekati zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi berbuat. Terus ada oknum berzina. Yang salah siapa, Bang? Ya kita. Manusia. Ya udah selesai. Pertanyaanku ini lagi, pertanyaan Pak. Itu mengenai Habib. Sebentar dulu. Sekarang saya tanya sama Abang. Loh, kita gantian. Saya tanya sama Abang. Ada nggak larangannya Abang jangan kawin sama emak Abang? Maksudnya? Ya jangan kau berzina dengan emak kau. Ada nggak larangannya? Kenapa ke situ larinya ke emak? Oh, iya saya kan bertanya. Mana ada begitu? Enggak ada tertulis di situ. Tidak ada tertulis di situ. Ada nggak larangan di dalam Bible? Yesus mengatakan jangan kau mengawini ibu kandungmu. Ada nggak? Emang ada. Ada, di mana tertulis? Enggak, yang ku tanya ada enggak gitu nah. Loh kau saya tanya kok kau tanya Yang saya. enggak ada. Torah di dalam Islam ada nggak larangannya? Ada, surat An-Nisa ayat 23. Diharamkan bagi kamu mengawini ibu-ibu kandungmu. Saudara perempuan ayahmu. Nah sekarang, di mana ada larangan kau tidak boleh kawin sama emak kau? Enggak tahu aku. Loh. Jadi kalau kau kawin sama emak kau boleh apa tidak? Ya enggak boleh. Loh, di mana ada larangannya? Ya itu kami. Ya di mana ada larangannya? Ada namanya titah. Jangan Titah berzina. apa? Di mana itu tertulis? Ya di titah. Di titah mana? Titah ke-9 tidak boleh berzina. Apalagi? Di mana tertulis? Tidak boleh berzina. Di titah. Di Titah itu titah ada mana? 10. Di mana titahnya? Tidak usah banyak bertanya di situ. Di mana Pertanyaanku titahnya? lagi ini dulu pertanyaanku. Enggak. Kau nggak bisa begitu. Saya dari tadi pakai data. Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina. Janganlah kau mendekati zina. Perintah Iya, jangan betul. berbuat zina. Nah, Itu pertanyaanmu sekarang lah. saya tanya sama kau. Di mana tertulis jangan kau menggauli emak kau? Aku tidak tahu. Oh, tidak tahu bagaimana. Terus kalau kau tidak tahu terus ngapain? Kau mau tanya keislaman, Bibel kau aja kau tidak tahu. Nah ini mau kutanya lagi. Aku mau kutanya lagi. Ada mau Kalau kutanya satu kau lagi. melarikan ke hukum Taurat, sabar. Kalau kau melarikan ke hukum Taurat, ini kau kan mengimani suratnya Paulus. Nih, saya bacakan.
Galatia 3 ya. Apa kata Paulus kalau kalian melakukan hukum Taurat? Kau kan larinya kan ke Titus 10 hukum Taurat. Sementara kata Paulus tentang hukum Taurat ini apa? Nih saya bacakan sama kau. Kau harus tahu Bible kau. Oh iya. Coba. Galatia 3 nomor 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Iya. Dia mengutuk hukum Taurat. Datang kau melakukan hukum Taurat, kau di bawah kutuk. Iya. Pertanyaanku dulu. Binatang kau. Ngapain lagi kau mau bertanya? Ngapain kau mau bertanya? Bible kau aja kau nggak tahu. Ngapain kau mau bertanya? Orang yang melakukan hukum Taurat tidak dibenarkan di hadapan Tuhan. Galatia 3 nomor 11. Orang yang melakukan hukum Taurat di bawah kutuk. Galatia 3 nomor 10. Kau mengatakan kau mengatakan iya benar. Apa fungsinya saya diskusi sama kau? Kalau kau sendiri tidak tahu Biblemu, terus kau mau bertanya tentang Al-Quran saya. Kau bilang di pondok pesantren itu apakah ajarannya Muhammad? Hei, kami tidak ada dikatakan ajaran kasih mengasihi kayak begitu. Tidak ada. Cukup kalau memang agamamu mengajarkan seperti itu, cukup kau. Kami diajarkan kasih Nora. Kalau ada itu begal, pencuri, perampok datang ke rumahmu memperkosa istri ibu kau, adik kau perempuan, anak kau perempuan, kasih. Jangan kau membalasnya. Nih, saya bacakan datanya ya. Saya pakai data ya. Ya, saya pakai data. Nih, kita buka di dalam Matius 5. Ini ajaran yang kalian harus terapkan. Tidak boleh kalian munafik. Matius 5. Nih. Kita baca. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Tetapi Matius 5:39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Kepadanya pipi kirimu, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Jangan kau melawan kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Kalau bini kau, emak kau, ya, saudara, kakak atau adik perempuanmu, anak perempuanmu mau diperkaos, jangan kamu melawan. Aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Kasih terus. Ajaran kalian kan? Bukan ajaran saya. Ada yang jangankan untuk memperkaos emak saya, menjentik emak saya saja sudah kutampar sampai mati itu kalau bisa. Oh, apalagi diperkaos. Oh.